Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azahra Nabila Wibirasya dengan NPM 2057051020. Saya dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang Chomsky Normal Form dan CFG to CNF Conversion untuk memenuhi tugas 11 pada mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Chomsky Normal Form. Chomsky Normal Form atau bentuk normal Chomsky merupakan salah satu bentuk normal yang sangat berguna untuk tata bahasa bebas konteks. Bentuk normal Chomsky dapat dibuat dari sebuah tata bahasa bebas konteks yang telah mengalami penyederhanaan, yaitu penghilangan produksi useless, unit, dan epsilon. Suatu tata bahasa bebas konteks dapat dibuat menjadi bentuk normal Chomsky dengan syarat tata bahasa bebas konteks tersebut tidak memiliki produksi useless, tidak memiliki produksi unit, dan tidak memiliki produksi epsilon. Chomsky Normal Form. Pada CNF, terdapat aturan pada ruas kanan, yaitu hasil produksi harus dalam bentuk satu terminal atau dua variabel, contohnya sebagai berikut. Ini X menghasilkan YZ. YZ ini yang huruf kapital itu namanya variabel, lalu Y menghasilkan P. P ini kalau yang tidak kapital itu dia adalah terminal. Jadi X menghasilkan variabel YZ dan Y menghasilkan terminal P. Z menghasilkan terminal Q. Chomsky Normal Form. Langkah-langkah pembentukan CNF dari CFG yang telah disederhanakan. Hasil produksi yang sudah sesuai aturan CNF tidak perlu diubah atau dihilangkan. Jika terdapat hasil produksi yang terdiri lebih dari satu terminal, maka terminal tersebut harus diganti ke dalam bentuk variabel. Jika terdapat lebih dari dua variabel, maka dua variabel paling belakang harus diganti lagi menjadi satu variabel. Pergantian-pergantian tersebut bisa dilakukan berkali-kali sampai akhirnya sudah memenuhi aturan hasil produksi pada CNF. Pada saat melakukan pergantian-pergantian tersebut, maka kita akan memperoleh aturan-aturan produksi baru. Contoh, A menghasilkan C, AB, di mana C adalah terminal dan AB adalah variabel. Lalu AB ini adalah terminal semua. B menghasilkan terminal A, variabel C, lalu terminal B, variabel BC. C menghasilkan B, terminal B, variabel C, dan terminal A. Berdasarkan langkah-langkah tadi, kita perlu mengubah yang terminal menjadi variabel. C diubah menjadi D. Ini kan A. Nah, C-nya, C kecil ini diubah menjadi D, D kapital. Lalu karena AB tidak memenuhi, maka harus kita ubah ini AB yang ini, karena AB ini tidak memenuhi, maka harus kita ubah menjadi, kita pecah, kalau yang A itu menjadi F, dan B itu menjadi G. Jadinya, dia akan menghasilkan A, menghasilkan DE,
dan FG. Lalu yang B menghasilkan A. A ini harus kita ubah. Tadi sudah kita ubah kan, A itu menjadi F, lalu B menjadi G. Jadi B-nya adalah menghasilkan FC, karena A tadi sudah diganti F, lalu terminal B, dan BC. Lalu yang C, B ini kita ubah menjadi G, dan A tetap menjadi terminal A. Jadi hasilnya yaitu C menghasilkan GC terminal A. Maka ini adalah hasil dari CNF-nya dari CFG yang tadi. Gray-Betch, normal form, dan CFG to GNF conversion, to CNF conversion. Bentuk Gray-Betch adalah CFG apabila aturan produksinya A menghasilkan B, A menghasilkan terminal B, C1, C2 hingga Cn, di mana A, C1, C2 hingga Cn adalah non-terminal dan B adalah terminal. Gray-Betch normal form atau CFG atau GNF conversion, langkah konversi CFG ke GNF. Cek apakah CFG memiliki produksi unit atau produksi nol. Jika ada, kita hapus. Lalu cek apakah CFG sudah dalam bentuk CNF. Jika belum, konversi terlebih dahulu ke CNF. Ganti nama non-terminal simbol ke beberapa AI dengan urutan I terkecil sampai terbesar. Contoh, S menghasilkan CA dan BB. Ini adalah variabel semua, lalu B menghasilkan terminal B dan variabel SB. C menghasilkan terminal B dan A menghasilkan terminal A. Step 1 dan step 2 sudah memenuhi. Selanjutnya step 3 yaitu ganti nama non-terminal simbol ke beberapa A dengan urutan I terkecil sampai terbesar. Yang non-terminal itu yang variabel kita ganti tadi. Contoh, S S akan kita ganti menjadi A1, lalu C kita ganti menjadi A2, A kita ganti menjadi A3, dan B akan kita ganti menjadi A4. Sehingga A1 menghasilkan A2, A3, A4, A4, A4 menghasilkan terminal B, A1, A4, A2 menghasilkan terminal B, A3 menghasilkan terminal A. Langkah keempat, jika bentuk produksi AI menghasilkan AJ, maka I lebih besar dari J dan tidak pernah I lebih besar sama dengan J. Di sini kita lihat A4 menghasilkan B, A1, A4. Dilihat I-nya lebih besar dari J. Di sebelumnya ini A1 itu menghasilkan A2, A3, A4, A4.
Jadi kita substitusikan menjadi A4 menghasilkan terminal B, A2, A3, A4, 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 A4. Sekarang kita lihat A2-nya. A2-nya ini menghasilkan B, maka kita substitusikan lagi menjadi A4 menghasilkan terminal B, A3, A4, 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 A4. Di sini ada left recursion karena A4 menghasilkan A4. Langkah yang kelima yaitu hapus left recursion. A4 menghasilkan terminal B, A3, A4, 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 A4. Z menghasilkan A4, A4Z, dan A4, A4. Jadi di sini nih ada yang dengan Z, dan ada juga yang tidak dengan Z. Lalu A4 menghasilkan terminal B, A3, A4, BZ, B, A3, A4Z. Ini adalah production rule yang baru. A1 menghasilkan A2, A3, A4, A4. A4 menghasilkan terminal B, A3, A4, BZ, B, A3, A4Z. Z menghasilkan A4, 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 A4Z. A2 menghasilkan B, terminal B, dan A3 menghasilkan terminal A. Lalu kita sesuaikan dengan aturan gray batch yang tadi, di mana harus diawali dengan terminal. Di sini kita tambahkan semuanya dengan terminal. Ini terminal. Jadi semuanya diawali dengan terminal. Terminal itu yang B ini. Ini terminal. Lalu kita awali dengan terminal semuanya. Lalu pumping lemma for context free language. Pumping lemma atau CFL digunakan untuk membuktikan bahwa suatu bahasa tidak bebas konteks. CFL adalah bahasa yang dibangun dari CFG, context free grammar. Jika A adalah CFL, maka A memiliki pumping length sedemikian sehingga setiap string S di mana nilai mutlak S lebih besar dari sama dengan P dibagi menjadi 5 bagian S, yaitu U, V, X, Y, Z, yang harus memenuhi kondisi berikut, yaitu U, V pangkat I, X, Y pangkat I, Z dalam A untuk I lebih besar dari sama dengan 0. Nilai mutlak VY lebih besar dari 0. Nilai mutlak VXY kurang dari sama dengan 0. Contoh, tunjukkan bahwa L sama dengan A pangkat N, B pangkat N, C pangkat N lebih besar dari sama dengan 0, bukan CFL. Jawabannya, yang pertama, asumsikan L adalah CFL, lalu karena CFL, maka L memiliki pumping length P. Lalu yang ketiga, ambil string dan gantikan dengan pumping length A sama dengan A pangkat P, B pangkat P, dan C pangkat P. Lalu yang terakhir, membagi S menjadi 5 bagian, yaitu S sama dengan U, V, X, Y, Z. Contohnya, P sama dengan 4, jadi S sama dengan A pangkat 4, B pangkat 4, C pangkat 4. U dan Y hanya mengandung satu tipe simbol. Ini U hanya mengandung A dan Y hanya mengandung A. Lalu V mengandung
ini, X mengandung dari A ini sampai C, lalu Z mengandung 2 ini. Uji syarat 1, U kali V pangkat I kali X kali Y pangkat I kali Z dalam A untuk I lebih besar dari 0. Misal, I adalah 2, maka kita ganti I-nya menjadi 2. U kali V kuadrat kali X kali Y kuadrat kali Z. Maka ininya akan menjadi double. Ini kalau U dan Y, dia pokoknya akan menjadi double semua yang berpangkat tadinya I, itu berpangkat menjadi 2. Ini di sebelum, kalau U tetap 1, V ini di sebelumnya V hanya 2, karena tadi dipangkatkan 2 dikali 2 adalah 4, maka V-nya berubah menjadi 4. Lalu X-nya tetap, lalu Y yang ini dipangkatkan juga 2, jadi 1 dikali 1 yaitu menjadi 2, sekarang C-nya, lalu Z-nya tetap. Maka menghasilkan A pangkat 6, B pangkat 4, dan C pangkat 5. Ini hasilnya dari A ini ada 6, B ini ada 4, dan C ini ada 5. Ini dia tidak memenuhi syarat karena seharusnya pangkatnya itu sama semua. Nih, berdasarkan yang ini, pangkatnya tuh N semua atau sama semua. Sedangkan yang ini beda-beda. Jadi berdasarkan pernyataan yang tadi, ini bukan merupakan konteks free language. Sekian dari saya, apabila ada salah kata dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.